saya adalah pria-pria yang ada di sebelah kanan saya. Kalau yang rajin dan gemar atau hobi di dunia modifikasi atau mobil replika pasti pada tahu sama yang ada di sebelah saya ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe, juga nyalain lonceng notifikasi. Teng 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 teng. Jadi kalau ada pemberitahuan video kita yang baru langsung deh muncul. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, kita berkenalan dulu dengan pria-pria yang ada di sebelah kanan saya. Yang pertama ada Pak Cece. Pak Cece ini seorang builder. Dan yang kedua ada Dennis, YouTuber. Nah, kenapa aku ngundang mereka berdua? Nah, karena mereka berdua inilah aku jadi tahu tentang dunia modifikasi mobil replika. Ketika aku nonton channelnya Joker Group Indonesia tentunya, dan juga channelnya Live in Bandung Official milik si Dennis, makanya aku bisa tahu tentang sejarah replika yang menurut aku sangat menarik banget. Replika mobil itu ternyata banyak jenisnya, banyak macamnya. Kenapa aku tertarik dengan dunia modifikasi dan mobil replika? Karena belakangan ini lagi heboh diperbincangkan tentang Lamborghini Aventador SV warna putih, yang kalau aku nggak ngelihat channelnya dari si Live in Bandung Official ini dan Joker Group Indonesia, aku nggak tahu kalau itu ternyata mobil replika dan buatan karya anak bangsa Indonesia. Dan yang bikinnya itu ada di sebelah saya ini, Pak Cece ini. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung tanya-tanya sama Pak Cece dan Dennis. Kenalan dulu nih kita. Saya wawancara Pak Cece dulu, baru nanti ke Dennis. Cewek-cewek yang lagi pada nonton pasti nggak sabaran dengan si cowok manis yang ada di ujung kan. Nanti kita ke Pak Cece dulu, oke? Pak Cece, kan setelah saya searching dan amati di sosial media, ternyata Pak Cece ini nama aslinya bukan Pak Wates Awal yang santer ada di sosial media. Di sosial media kan namanya Wates Awal, dan terus ketika aku nonton channel Live in Bandung Official milik si Dennis, itu namanya berbeda, Pak Dedi atau Pak siapa. Sebenarnya nama Pak Cece ini siapa? Dan ketika aku berkenalan dengan Pak Cece, aku taunya namanya Pak Cece karena yang akrab setiap hari sama Pak Cece tuh sapa dia Pak Cece. Jadi sebenarnya nama Bapak siapa, Pak? Baiklah, sekalian perkenalan. Sebetulnya nama asli saya itu Dedi N Sunantara ya. Tapi memang kalau nickname saya panggilan itu Cece ya, atau Cace. Mungkin itu panggilan kesayangan orang tua ya, dari kata cecep ya kalau orang tua yang senang. Oh, jadi maksudnya ya, dari keluarga. Dari keluarga itu jadi cecep gitu kan. Terus? Cuman tetapnya karena pelaparan saya waktu kecil kan Cece, jadi mengakunya Cece itu yang kena. Oh, jadi anak-anak semua pada manggil jadi Cece. Pak Cece, Pak Cece, Pak Cece gitu semua ya. Oke, terus? Ya sebetulnya dengan E ya, bukan dengan Pak Cece. Cece ya. Bukan Pak Cece. Oh, jadi Pak Cece, bukan Pak Cece. Emang kalau di bahasa Bandung Cece artinya? Cece-nya lebih cenderung ke cewek, panggilan kepada kakak perempuan, tapi Cece itu. Oke, ternyata Pak Cece. Oke, Pak Cece, nama aslinya? Nama aslinya Dedi N Sunantara. Itu sesuai KTP ya? Nah, sesuai KTP, sesuai ya? jasa. Oke. Dan terus kenapa namanya di sosial media Wates Awal? Wates Awal atau Wates Awal? Wates gitu. Wates Awal itu sebetulnya kan ambil dari kata wates itu batas, awal itu permulaan. Jadi batas permulaan, waktu itu saya mau membuat sebuah produk. Ketika orang mulai rame-ramenya mau jualan online, saya mau bikin produk nih. Nah, saya harus memperkenalkan dulu merek, soalnya produknya belum punya, masih bingung mau bikin apa. Jadi udah aja branding aja, bikin merek aja, nanti produknya menyusul. Oh, jadi maksudnya awal mulanya Pak Cece ini mau bikin brand kayak online shop gitu, punya brandnya. Bikin tapi nama dulu. Akhirnya terus semua sosial media dibikin nama Wates Awal. Iya, okay. Kebetulan setelah dipasang itu kan kita orang lebih akrab manggil Kang Wates, ya udah aja lah. Enak, di samping mungkin supaya lebih familiar juga nama Wates itu, ya mereka akrabnya gitu, lebih enak pakai itu aja. Terus
kenapa bisa akhirnya Bapak bikin mobil replika? Apa kerjaannya emang dari dulu bikin mobil replika atau gimana? Kalau saya pekerjaan memang mengalir lah, nggak begitu ada ingin kerja apa ini kan. Kebetulan saja mungkin karena skill saya mendukung, jadi saya akhirnya masuk ke dunia itu. Awalnya juga mungkin berawal dari sejarahnya mungkin ini ya. Saya dikenal dengan orang-orang replika itu ketika saya dulu biasa suka sampingan mengedit atau menginstal komputer temen gitu. Mengedit, menginstal komputer. Jadi maksudnya dulu awalnya Bapak Iya, suka menginstal komputer punya teman gitu kan. Atau ada teman yang pengen ini tolong diedit, dibikinin gambar editing gambar, editing video. Oke. Juga gitu kan. Dan mungkin dari situ ketika saya berada di teman saya itu ada orang yang memang berniat mau bikin replika katanya. Mungkin modifikasi mobil dulu replika belum begitu akrab ya, karena sistemnya kalau dulu kan modifikasi itu hanya perombakan perbagian dari sebuah mobil. Bodinya itu paling misalnya tambah spoiler lah, tambah bumper lah. Dengan demikian nggak ada yang mencoba berusaha mendapatkan bentuk keseluruhan secara skala 1:1. Nah, Pak Cece, sebelum Pak Cece lanjut ke replikanya, sebelum Pak Cece, kan Pak Cece bilang pernah jadi editor. Sebelum jadi editor itu Pak Cece ada pekerjaan lain kah atau nganggur gitu aja atau gimana? Ya sebetulnya macam edit itu sampingan. Di samping saya juga memang ingin belajar masalah komputer, karena memang dulu kan saya sekolah angkatan jadul ya, waktu kuliah belum ada komputer. Oke, jadi Pak Cece dulu kuliahnya jurusan desain atau enggak atau gimana? Saya dulu kuliah jurusan seni rupa dan kerajinan di sana. Jadi memang banyak bersentuhan dengan berbagai macam alat gitu ya, alat seni lah, macam dari mulai gergaji, ketam, rapido sampai canting ngebatik juga kita pernah belajar di sana. Nah, kan kalau dari jurusan kuliah yang Bapak ambil nih, kayaknya Bapak memang suka di dunia seni ya, ini yang bikin atau memang dari kecil Bapak udah sering bikin sesuatu hal yang bisa berubah menjadi sesuatu, atau hanya dari gede aja pas karena gara-gara kuliah rajin bikin kayak gitu? Sebetulnya untuk pengerjaan suka bikin kreasi gitu ya, memang dari kecil sih emang suka. Karena kebetulan saya kan punya keluarga yang macam-macam profesinya tukang semua, ada tukang patri, ada tukang cat, ada tukang mebel. Jadi terbiasa dengan alat-alat kerja gitu sejak kecil. Jadi memang terlahir di keluarga seni kayaknya ya. Terlahir di keluarga kerja gitu kan, keluarga tukang. Tapi yang sudah ahli bikin bermacam-macam gitu. Dari kecil Pak Cece udah pegang alat-alat itu. Ya. Jadi mainan. Sebelum saya pegang bolpen, saya udah bisa bikin bentuk dengan gunting. Ayah saya penjahit kan, dari kerja saya duduk di atas mesin udah pegang gunting gitu kan, sebelum saya pegang potlot. Oke. Ketika bekerja replika ini belum langsung mobil kan? Sebelumnya ada pekerjaan lain nggak? Sebelumnya ya saya kerja waktu kuliah saya nyambi juga kerja sablon ya, karena memang masih dekat kaitannya dengan kegiatan seni ya. Kayak konveksi gitu ya Pak? Nah setelah dari sablon itu ada dari keluarga paman bikin perusahaan konveksi ya, saya dipercaya untuk desain, tapi akhirnya ya bikin motong juga, bikin pola juga. Pokoknya paket komplit lah Pak Cece, ini paket komplit. Oke, terus itu sebetulnya mungkin ketertarikan saya terhadap orang-orang yang polimetik ya. Kalau istilah kita multi talenta. Idola saya ketika saya kuliah seni itu saya suka dengan Leonardo da Vinci. Dia samping seorang seniman juga dia punya rancangan-rancangan teknis yang benar-benar teknis, itu suatu yang menarik gitu, menginspirasi saya. Dia seorang bisa menggabungkan antara seni dengan teknik yang sebetulnya kadang-kadang berlawanan gitu kan. Itu kecerdasan ini otak kanan dan kiri. Berarti Pak Cece selain bisa ngedesain berarti bisa memahami teknik-tekniknya juga ya. Jadi sebelum bikin mobil replika juga bikin desain dong.
Iya. Berarti Pak Cece emang jago gambar dong. Ya sebetulnya ya karena ketertarikan saya terhadap tokoh itu, Leonardo da Vinci itu ya mungkin saya banyak tertarik dengan alat-alat kerja gitu, dengan jadi tidak hanya sudut etika tapi juga tidak hanya estetika tapi juga sudut mekanika dan teknikanya itu betul-betul menarik gitu bagi saya dari itu dulu. Quote Pak Cece 2020 buat anak-anak muda sekarang itu motivasi. Kemudian Pak Cece kan ketika Pak Cece mau bikin replika mobil, Pak Cece itu dapat desainnya gimana? Bikin sendiri atau cari di komputer browsing atau Untuk dulu ketika awal saya diminta untuk membuat karena dulu saya tawaran replika itu hanya membuat desain yang sifatnya 3 dimensi, jadi berbentuk styrofoam. Saya yang harus buat sumbernya dari miniatur, dan sedapat mungkin karena miniatur kan nggak ada ukuran, hanya skalanya saja, dan kalaupun di skala itu biasanya distorsinya akan banyak, dari sekian pembesaran per mili itu bisa jadi sekian senti. Jadi cari blueprint di internet lah. Tahu nggak kalian blueprint? Gua nggak tahu. Ntar googling ya blueprint, cari tuh blueprint apa ya? Ya mungkin kalau di bangunan macam denah-denah gitu ya. Kalau untuk benda yang 3 dimensi blueprint dulu memang sangat jarang, hanya ada satu yang menyediakan blueprint mobil-mobil itu situs Rusia Automobil.ru, dan itu sekarang udah ditutup kayaknya. Searching deh lo. Searching. Kalau bisa, kalau paham bikin sendiri. Mau kirim barang bermuatan besar, tapi susah dan ribet? Pakai Central Cargo. Bisa lewat darat dan udara, cepat sampainya. Semakin berat, semakin murah. Central Cargo, in trust we grow. Jadi intinya adalah Pak Cece ini memang berjiwa seni dan seorang seniman, makanya bisa menciptakan mobil-mobil replika seperti itu. Pak Cece bikin mobil replika udah sampai kemana aja nih? Replika sih sebetulnya ya antara Bandung Jakarta aja. Saya sempat mengetop ya, ada modifikasi bebas dulu, sempat untuk menggantikan tukang las. Ada tukang las yang mau dikirim keluar ke lintas benua ya, dia nggak sanggup. Lintas benua bukan lagi negara, bukan lagi provinsi, benua, bukan kayak bus antar provinsi. Nah waktu itu mungkin orangnya ragu dia, soalnya terlalu jauh ya ke Afrika, mungkin entah takut bisa urusan imigrasi atau lain lah. Afrika, pasti sana ketemu gajah nggak? Terus ya mungkin tuh kesannya kan udah serem kan, belum apa-apa, wah wild gitu. Afrika di mananya Pak? Nggak sampai Afrika sih sebetulnya, tapi itu masuk wilayah Afrika di Mauritius, Madagaskar. Oh, dekat Madagaskar. Kalau gitu. Madagaskar kita tahu Pak, tapi kalau yang Bapak sebutin itu kita nggak tahu Pak. Itu pulau kecil di samping Madagaskar. Nanti kita searching di Google. Kemudian Pak? Ya di sana saya pertama kali mengetok bodi sendiri, karena dulu ketika kerja di Modif saya hanya bagian gambar, bagian interior, resin gitu kan, sama aksesoris. Ya pokoknya Bapak mengerjakan semua bareng tim Bapak lah ya. Yang katanya suka iseng replikar. Nah, di sana saya pertama kali ngetok bodi di Afrika itu. Nah tadi kan saya sempat potong ngomongan Bapak nih sebelum Bapak jadiin mobil replika yang pertama itu. Gimana waktu awal mulanya, kenapa Bapak bisa bikin mobil replika pertama itu? Terpaksa atau gimana? Ya sebetulnya karena pekerjaan saya meskipun tidak menggarap replika, karena kerjaan saya berada di bidang bentuk patung gitu 3 dimensi, yang kebetulan diminta untuk membantu bikin benda-benda dari paper. Akhirnya kan saya sambil belajar melihat bagaimana sih proses pembuatan. Berarti Bapak juga dulu mau bikin patung, terus selain bikin patung apa lagi Pak? Ya yang lingkup seni itu macam patung, display, macam apa gitu kan. Itu kan dulu sambil kuliah saya serabutan kerja juga. Saya juga sempat stalker, sempat kepoin sosial medianya Pak Cece ini Wates awal. Di situ juga banyak kayak kaligrafi itu. Bapak juga jago bikin itu kayaknya. Ya mungkin itu kan kaligrafi bagian dari seni itu. Saya rasa itu mungkin masalah
feelingnya, masalah tasnya kan. Jadi Pak Cece ini bisa buat patung, bisa buat kaligrafi, sampai mobil replika supercar yang dari mobil lo yang di rumah nggak kepake tuh bisa Pak Cece bikin jadi supercar impian lo. Terus Pak Cece, apa aja mobil replika yang udah pernah Bapak bangun? Saya terlibat dalam pembuatan biasanya Lamborghini, Ferrari. Kalau bentuk memang saya bikin, udah ada beberapa yang ngebentuk bikin modelnya, tapi tidak terlibat sampai keseluruhan sampai selesai. Ini yang pertama kali saya, yang putih ini yang pertama kali saya ketok sendiri berbentuk replika. Kalau yang di replika bukan replika, modifikasi biasanya. Yang bikin saya jadi tertarik ngeklik channelnya tentang modifikasi gara-gara si putih itu Pak. Ini seolah-olah bodinya tuh bagus sekali Pak. Seolah ini masterpiece bagi saya itu. Saya yang bikin gambar. Pak Cece yang terjun sendiri ya Pak ya. Saya yang bukan bikin desain ya, layout ya, bikin gambarnya, lalu saya yang ketok, saya yang ukur, saya yang potong. Ya ikut ngelas juga, saya dibantu sama seorang rekan. Berarti ini yang putih ini Lamborghini Aventador SV putih yang pertama yang betul-betul Bapak awasi dari awal sampai sekarang. Ya awasi dan dikerjakan Bapak gitu. kerjakan Ya, semuanya. kena all in ya. Tangan saya gitu kan. Oke, ini benar-benar sentuhan tangan Bapak ya. Kalau yang dulu-dulu itu masih ada campur tangan. Iya, ada tukang las, tukang body beda lagi gitu tidak kan. 100%, tapi tetap Bapak terlibat dalam pembangunannya gitu ya. Oke, Bapak pernah gagal nggak ketika lagi bikin atau membangun mobil replika? Pernah mengalami kegagalan nggak? Apa kegagalan yang paling nyebelin buat Bapak gitu? Ya sebetulnya saya kan kalau bikin resin itu kegagalan itu biasanya karena keterbatasan sumber, karena untuk interior nggak ada blueprint, nggak ada di internet, nggak ada blueprint interior. Resin itu apa Pak? Fiberglass. Oh jadi fiberglass itu terbuat dari resin. Resin sama serat itu. Berarti itu kayak nyetak kayak lilin mainan gitu ya Pak, kayak waktu kecil mainan. Ya cuman ini ada katalisnya jadi pengeras. Itu bahasa bodohnya yang buat kalian yang nonton yang nggak ngerti. Terus Bapak punya harapan nggak ke depannya? Apa gitu, keinginan Bapak apa sesuai dengan keahlian Bapak ini? Bapak ada harapan sesuatu yang dipengenin? Ya sebetulnya bidang ini saya rasa cukup berat ya kalau untuk jadi profesi masa pensiun saya. Ini butuh otot, butuh keuletan, dan terutama ya otot sama stamina gitu kan, karena banyak fisiknya. Terus juga banyak itu kita mengawasi benda-benda kecil, itu kan semakin lama pandangan kita, otot kita melemah kan. Jadi saya sebetulnya ingin produksi benda-benda kecil aja. Tapi ini sebuah kesempatan untuk meregenerasi gitu kan. Soalnya peluangnya, saya rasa peluangnya kalau kita bisa bikin modifikasi gini, ya bukan replika maksud saya ya, punya kemampuan itu kan kita mengarah ke, sekarang ini teknologi mengarah ke mesin listrik, itu kita bisa lebih mudah mendapatkan mesin, mendapatkan komponen-komponen. Sementara kalau kita udah terjun ke resin dicetak, apalagi udah main fiber, itu kan bisa dengan skala perusahaan kecil, nggak perlu gede. Bahkan Koenigsegg aja kan karyawannya cuma 20-30, itu nama supercar terkenal dunia. Oke, tuh yang muda-muda yang masih punya stamina dan pengen banget terjun langsung bikin mobil modifikasi, tuh boleh hubungin Pak Cece, gabung ke tim suka iseng, tim replika tapi serius, jangan main-main. Bisa hubungin Pak Cece, bisa hubungin Koko Salim, CEO-nya Joker Group Indonesia. Perut lapar tapi mager? Jangan khawatir. Sekarang kue tiaw Seroja Baru sudah tersedia di aplikasi GoFood. Tinggal klik langsung antar. Seroja Baru, ahlinya kue tiaw sapi. He's a smart man. Jadi Pak Cece ini betul-betul pria yang smart. Dari Pak Cece, kita beralih ke pria yang selalu tersenyum manis di samping Pak Cece. Siapakah dia? Deng. Dia kayak tegang banget, dia takut kayak gue gigit. Enggak Denis, saya tidak menggigit, tenang aja. Saya cuma mau bertanya, kamu udah punya pacar atau belum? Belum. Oh, kirain udah nikah. Oh belum, berarti cewek-cewek yang nonton masih ada kesempatan buat AA YouTuber yang ada di sebelah kanan. Oke Denis, saya mau tanya nih, kan kamu bikin channel
Live in Bandung Official. Live in Bandung Official atau Live in Bandung Official? Live in Bandung. Live in Bandung Official. Sejak kapan kamu bikin channel ini dan kenapa namanya itu? Oke, terima kasih buat Joker Group Indonesia telah Saya diundang. nggak kamu bilang makasih Kak Bubu. Hah? Bu, B-U-Bu. Saya kurang siap. kenal ya. Aduh, kasihan banget. Oke, terima kasih buat Kak Bubu gitu telah diundang ke acara rumah kita gitu sama Pak Cece juga gitu. Inspirasi lah gitu buat saya. Gitu. Ceritanya untuk channel saya sendiri kenapa diberi nama Live in Bandung? Karena asli saya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya, Terus? Tasikmalaya. Kaitannya dengan Bandung? Ya, Halo. setelah lulus sekolah 2016-17 saya pindah ke Bandung ikut orang tua. Nah, lalu kenapa saya bisa bikin channel ini? Waktu itu saya iseng lihat di IG ya, ada bengkel modifikasi dan kebetulan sesuai jurusannya gitu. Oh, kamu Karena- sekolah jurusan apa? Sekolah juga jurusan teknik kendaraan ringan. Oke. Jadi masih berkaitan lah sama modifikasi. Berarti asalnya jadi kepo-kepo dulu Ya. ya di Instagram. Jadi Terus? kepo dulu. Terus nyobain kan, nanyain gitu. Oke. Bisa gak gabung gitu ikut untuk belajar lah gitu. Karena melihat pengalaman kan belum matang gitu, masih jauh lah gitu sama modifikasi yang waktu itu udah terkenal ya, udah merambat bidang custom replika gitu. Saya nyobain kan, akhirnya saya diterima gitu dengan apa adanya gitu. Nyobain Jadi, apa? Ya, nyobain ngajuin diri gitu buat gabung gitu Gabung ke mana nih? ya ke salah satu bengkel yang ada di Bandung gitu. Salah satu bengkel yang ada di Bandung. Itu Ya. kamu bengkel itu ada Pak Cecenya nggak? Nah. Pak Cecenya nggak? Bengkel ini berkaitan ya sama dulu tempat Pak Cece kerja ya. Cuma Oh. Pak Cece gak ikut ke bengkel itu, cuma dia pernah jadi satu tim sama owner bengkel itu. Cuma Pak Cece ikut sama yang satunya lagi gitu ya. Berarti ada bengkel A, ada bengkel B. Yang sama Oke. di Bandung juga. Terus buat replika gitu. Berarti dua-dua bengkel itu khusus untuk buat replika Ya, buat mobil. replika. Oke. Kurang lebih selama setengah tahun ya saya belajar gitu mengenai bagaimana pembuatan bodi replika, pemasangan sasis, mesin gitu. Mulai dari mesin depan, belakang itu saya belajar setengah tahun. Setengah tahun kalau dihitung sekarang udah nyampe satu tahun lah saya bergerak di bidang ini ya. Melibatkan diri. Ya, melibatkan Jadi diri. kamu kenal Pak Cece juga ketika lagi gabung di sana? Enggak. Oh enggak. Ya. Kenal Pak Cece sebelumnya, sesudahnya? Kenal Pak Cece sudah keluar dari bengkel itu. Oh, ketika Jadi- keluar baru kenal Pak Cece. Saya mutusin buat channel, ngebangun gitu channel sendiri. Itu sekitar tahun berapa kamu bikin channel? Itu 2019 bulan Oktober. 2019. Sekarang subscriber udah berapa? Sekarang udah nyampe 10.000. Alhamdulillah. 10.000, udah kenceng nih. Ntar traktir makan ya. Langsung panik dia. Terus kenapa Dennis milih kontennya itu mobil-mobil modifikasi atau replika ini? Ya, kalau untuk itu karena dulu kan belajarnya dari situ, berangkat dari situ, akhirnya saya mutusin untuk setiap konten yang saya buat khusus ya buat custom modifikasi, karena ya menarik gitu buat dibahas gitu, apalagi jarang ya gitu yang builder gitu buat channel sendiri terus ngebahas nggak sempet. ya. Karena kalau lihat waktu ya gak sempet ya kalau tambah kerja kan buat
konten, buat video, ngedit kan itu butuh waktu yang lama gitu. Pihak lain. Oh berarti jadi karena Dennis yang pertama merasa itu menarik, Ya. suka, terus karena juga Dennis kerjaannya di situ gitu, jadi makanya memutuskan untuk bikin kontennya tentang itu. Ya. Oke, ada rencana nggak nanti misalnya Dennis sudah semakin jadi YouTuber yang terkenal, mungkin nggak perlu kerja lagi, Dennis ada rencana mau mengganti isi kontennya atau mungkin mau nambah tentang konten-konten kayak ya zaman-zaman sekarang ada yang ngeprank lah mungkin, atau mungkin jadi traveler lah atau apa mungkin? Ya. Nah, kalau untuk itu ada ya rencana untuk konten sampingan ya, di mana kan buat replika itu butuh waktu yang panjang ya, bukan 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi harus ada opsi lain ya buat konten yang lainnya. Ya misalnya buat saya sekarang juga lagi mendalamin ya bagaimana proses pembuatan 3D, mulai dari blueprint, terus belajar mesin 3D printer, proses CNC gitu. Oh berarti kamu muridnya Pak Cece juga Ya. dong. Oh dia mau mengcopy ilmu dari Pak Cece, tapi itu bagus, hebat, keren. Terus anak muda yang kayak gini nih yang kita butuh buat Indonesia, yang berguna, bukan ngabisin beras negara. Oke, terus Nah khusus di konten saya jarang mengekspos owner atau pemilik bengkel itu sendiri. Boleh dilihat ya dari video-video saya sebelumnya, saya lebih ke fokus ke tukangnya gitu, Ke prosesnya. ya prosesnya gitu. Siapa saya sih ke para pembangunnya Nah, lah, tim yang buildernya. bekerja membuat itulah ya gitu ya. buildernya gitu. Jarang untuk nyorot pemiliknya ya, karena pemilik biasanya nggak terjun langsung ya. Ya. Karena kita Oh, juga nah. penasaran kan siapa yang bersentuhan langsung gitu dengan proyek ini gitu. Siapa orangnya gitu, gimana orangnya, latar belakangnya apa gitu. Berarti Dennis lebih istilahnya lebih suka yang di balik layar daripada Nah. yang di depan layar. Nah Dennis ada pengen nggak bisa punya mobil replika juga? Kan sering lihat-lihat mobil-mobil keren, pasti ada rasa pengen. Saya aja pengen. Dennis pengen nggak? Sebenarnya kalau kesukaan sih bukan di mobil sport ya, Oh. lebih ke city car ya. Oh. Cuma ada modifikasi di bagian body kit atau lainnya. Ya seperti lebih sukanya sih ke rally ya, mobil rally gitu. Buat di track. Kayak kata Tamiya ya? Ya. Oh, Enggak. bukan. Ya buat rally. Pokoknya kayak yang di PS PlayStation gitu kan. Ya, didoain Buat ya, semoga apa yang Dennis dan Pak Cice inginkan menjadi kenyataan. Dennis ada pesan-pesan nggak mungkin buat teman-teman yang masih muda-muda yang seumuran Dennis ini yang kerjaannya cuma di rumah aja main game gak jelas? Oke, mungkin pesannya ya dari saya, kalau semisal gitu kita sesama jurusan gitu, emang kalau untuk salah rezeki ya kita tidak tahu ya mau di bidang apa juga gitu. Tapi kalau semisal jurusan kita ya mesin atau dokter atau desainer, coba dulu lah gitu, kembangin dulu gitu ya sesuai dengan jurusan kita supaya kedepannya lebih terarah gitu, Rencana ya. ya lebih terencana, Yang lebih penting terus belajar dan jangan mudah putus asa, Ya. gitu maksudnya si Dennis gampangnya. Oke, kebetulan hari ini itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Ke-75. Dirgahayu. Selamat ulang tahun Republik Indonesia. Nah, sampai di sini dulu perbincangan kita bareng Pak Cece dan Dennis. Terima kasih atas waktunya Pak Cece dan Dennis. Terima kasih sudah membagikan informasi dan ilmu pengetahuan kalian berdua. Dan bagi siapapun yang pengen datang hadir diwawancarai di rumah kita, boleh menghubungi kita. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @jokerpicture. Dan juga jangan khawatir, kita tidak memungut biaya. Oke. Sampai jumpa di rumah kita episode selanjutnya. Bye, terima kasih sudah menonton.